nama saya Elvira Zain, NIM A5102000331, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan memaparkan salah satu tokoh filsuf Muslim yang terkenal, yaitu Jalaluddin Rumi. Simak videonya ya. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasim Al-Khatib Al-Bakri, atau sering juga disebut dengan Rumi, adalah seorang penyair sufi yang lahir di Balkh pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah atau tanggal 30 September 1207 Masehi. Ayahnya masih keturunan Abu Bakar yang bernama Bahauddin Walad, sedangkan ibunya berasal dari keturunan kerajaan Khwarazm. Ayah Rumi seorang cendekia yang soleh. Ia mampu berpandangan ke depan, seorang guru yang terkenal di Balkh. Saat Rumi berusia 3 tahun, karena terancam oleh serbuan Mongol, keluarganya meninggalkan Balkh melalui Khurasan dan Suriah sampai ke provinsi Rum di Anatolia Tengah, yang merupakan bagian Turki sekarang. Mereka menetap di Konya, ibu kota provinsi Rum. Dalam pengembangan dan pengungsiannya tersebut, keluarganya sempat singgah di kota Nishapur, yang merupakan tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Di kota ini, Rumi bertemu dengan Attar yang meramal si bocah pengungsi ini kelak akan mansyur, yang akan menyalakan api gairah keturunan. Tahun 1244 Masehi, Rumi bertemu dengan syekh spiritual lain, Syamsuddin dari Tabriz, yang mengubahnya menjadi sempurna. Dalam ilmu tasawuf, setelah Syamsuddin wafat, Rumi kemudian bertemu dengan Husaddin Golabi dan mengilhaminya untuk menuliskan pengalamannya spiritualnya dalam karyanya monumentalnya Matasawi Yemanawi. Ia mendekatkan karya tersebut kepada Hasamuddin sampai akhir hayatnya pada tahun 1273 Masehi. Jalaluddin mempunyai sebuah karya kumpulan puisi yang terkenal bernama Masnawi Al-Maknawi. Konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya juga mengetik langkah dan arah filsafat yang cenderung melampaui batas, mengembiri perasaan dan mengkultuskan rasio. Diakui bahwa puisi Rumi memiliki khas tersendiri dibandingkan para sufi penyair lainnya. Melalui puisinya, Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Dalam puisinya, Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang menyampainya atau melampauinya. Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lain adalah seringnya ia memulai puisi dengan menggunakan kisah-kisah. Tapi hal ini bukan dimaksud ia ingin menulis puisi naratif. Kisah-kisah ini digunakan sebagai alat pernyataan pikiran dan ide-ide. Banyak dijumpai berbagai kisah dalam puisi Rumi yang tampaknya berlain namun nyatanya memiliki kesejahteraan. Makna simbolik beberapa tokoh sejarah yang ia tampilkan bahkan dalam maksud kesejarahan, namun ia menampilkan sebagai imajinasi simbolik tokoh-tokoh semisal Yusuf, Musa, Yakub, Isa, dan ia juga menampilkan sebagai lambang dari keindahan jiwa yang mencapai marifat. Dan memang tokoh-tokoh tersebut terkenal sebagai pribadi yang diliput
oleh cinta ilahi. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Jangan Tanya Agamaku, Aku Bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Islam, karena ku tahu begitu suatu nama kusebut, kau akan memberikan arti yang lain daripada makna yang hidup di hatiku. Itu tadi sedikit penjelasan tentang mengenai Jalaluddin Rumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.